warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah yang nantinya kita akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum kita lanjutkan, saya mengajak mari kita baca Al-Fatihah kepada yang mewakafkan masjid ini atau tanah lokasi masjid ini atau siapapun yang ikut andil dalam mengembangkan masjid ini, baik bangunannya ataupun operasionalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang sudah meninggal Allah tempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni mereka, Allah rahmati mereka, dan Allah berikan ganjaran yang terbaik atas ibadah mereka. Bagi yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam kebaikan, di dalam ibadah kepada Allah, sehat jasmani dan rohani, dan bisa mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kita di Kitabul Hudud, kitab tentang hukuman-hukuman. Kemarin sudah dibahas tentang orang yang berzina, kalau dia sudah menikah maka dirajam, dilempar dengan batu sampai meninggal. Dilempar dengan batunya rame-rame dan di depan khalayak umum supaya jadi pelajaran, jangan sampai ada yang melakukan hal yang serupa. Kalau dia belum menikah maka dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali tidak pakai baju, ya, karena harus syaratnya itu cambukan ke kulit, ya. Jadi berat hukuman orang yang melakukan perzinahan. Di sini untuk homoseksual atau liwat, ya, orang yang melakukan hubungan sejenis hukumnya sama, ya. Kalau enggak dirajam maka dia dicambuk 100 kali. Adapun orang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemerintah tidak menerapkan hukuman pezina dengan dirajam atau dicambuk, ya cukup, ya, enggak perlu minta orang merajam kita, ya. Cukup taubat kepada Allah, taubat syaratnya menyesal, ya, bertekad untuk enggak ngulangin kembali, minta ampun kepada Allah dan banyakin perbuatan baik yang akan menghapuskan dosa kita sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan hukuman untuk orang yang memfitnah orang lain berzina. Kenapa orang yang memfitnah orang lain berzina? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di saat haji wada dalam khutbahnya beliau mengatakan, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Ketahuilah sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk dilecehkan. Jadi bukan hanya darah enggak boleh ditumpahkan dalam Islam, bukan hanya harta enggak boleh diambil, tapi kehormatan orang lain wajib dijaga. Enggak boleh sembarangan kita memfitnah orang lain.
Enggak boleh sembarangan kita melontarkan kata-kata tuduhan kepada orang lain. Ya, apapun yang orang lain enggak suka, enggak boleh kita tuduhkan. Kecuali ada bukti yang jelas, ya. Kalau tanpa bukti yang jelas, maka berhak dia dihukum karena dia sudah mencoreng nama baik orang lain. Jadi itu agama Islam. Ya, agama Islam tidak boleh menumpahkan darah, enggak boleh melukai orang lain, enggak boleh ngambil hartanya, dan enggak boleh melecehkan kehormatan orang lain. Setiap orang berhak untuk dihargai, setiap orang berhak untuk dijaga nama baiknya. Kalau kita melecehkan nama baik orang lain, kita menuduhnya koruptor, tanpa bukti kita yang dihukum dalam Islam. Tanpa bukti kita yang dihukum. Bukan orang yang dituduh korupsi yang disuruh untuk membuktikan, bukan. Yang ente yang nuduh dia korupsi, mana buktinya? Yang dituduh, kalau yang menuduh tidak ada bukti sama sekali, yang menuduh cukup mengatakan wallahi ana tidak melakukan yang ente tuduhkan, selesai. Ya, Nabi dalam hadis mengatakan lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun dima'a rijalin walakinnal mudda'i walakinnal bayyina 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kalau setiap orang boleh menuduh yang lain, maka akan banyak orang menuduh, ya. Wah, kamu bunuh adik saya, kamu bunuh anak saya, kamu sudah melukai saya, kamu sudah mukul saya. Ya, banyak sekali orang akan menuduh sembarangan. Wal yaminu 'ala man ankar. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti yang kuat, maka yang mengingkari atau yang dituduh cukup dia mengatakan wallahi ane tidak melakukan yang dituduhkan. Selesai. Nama baiknya harus dibersihkan. Ya, enggak boleh dituduh sama sekali. Jadi Islam agama yang melindungi, bukan hanya melindungi nyawa, melindungi harta, tapi melindungi kehormatan juga. Jadi enggak boleh sembarang tuduh. Makanya Nabi dalam hadis menuduh orang murtad pun enggak boleh. Menuduh orang murtad pun enggak boleh kecuali dengan bukti. Ente mendengar langsung atau ente melihat langsung, melihat dia nyembah patung, nah ini baru itu buktinya, ya. Harus ente pegang buktinya gitu kan. Ente foto, ente video kan gitu kan, baru ada bukti. Kalau enggak boleh kita menuduh siapapun. Jangan, enggak ada kata dengar-dengar, enggak ada kata kayaknya, enggak ada kata sepertinya. Kalau menuduh orang lain harus dengan bukti. Saya sudah sampaikan bahwa kalau kita menuduh itu salah satu dari tiga. Pertama, orangnya ngakuin, baru, ya, ane murtad. Nah, ini baru rekam, oh kata-kata dia, karena dia sudah ngaku, gitu kan. Yang kedua, bukti yang kuat, dia nyembah patung. Oh, baru bukti yang kuat, ya, rekam itu bukti. Yang ketiga, saksi. Kita nggak nyaksikan, tapi orang lain nyaksikan. Dua orang saksi yang adil, yang jujur, bukan sembarang saksi. Orang nggak sholat nggak boleh didengar saksinya, ya. Saksinya nggak bisa dipercaya kalau orang yang yang nggak sholat, ya. Jadi harus orang saksi yang adil, yaitu orang adil itu muslim, baligh, berakal, tidak melakukan perbuatan yang merusak wibawanya, dan tidak berbohong, ya. Tidak berbohong. Susah kalau mencari saksi seperti itu, ya. Jadi Islam enggak membolehkan kita menuduh orang lain apapun. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhi banyak bersangka buruk. Enggak boleh banyak bersangka buruk. Sangkaan itu apa? Tanpa bukti, ya. Jadi enggak boleh sangkaan, ya. Enggak boleh sangka buruk, suudzon. Dzon itu apa? Dzon itu dugaan-dugaan yang tidak kuat, itu namanya dzon. Suudzon ada buktinya, itu nggak boleh, ya. Oh dia itu murtad, oh dia itu berzina, oh dia itu nggak boleh, ya. Wa idza qadhafa ghairahu bizina fa alaihi haddul qadhfi. Jika seorang, apa hukum menuduh? Bithamaniyati syara'id. Hukum menuduh adalah 80 kali cambukan. 80 kali cambukan di badannya tanpa baju. Sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati bizina wa thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." Walladzina yarmunal muhsanat wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Mereka yang menuduh wanita baik-baik berzina,
Kenapa disebut wanita baik-baik? Tidak hanya wanita, tapi laki-laki juga termasuk. Kenapa disebut wanita di sini? Karena wanita kalau dituduh berzina tidak seperti laki-laki. Ya, wanita jangankan dituduh berzina, hal kecil aja kita tuduh dia terpukul lebih daripada laki-laki. Kalau laki-laki dituduh berzina, itu pelacur, ketawa aja dia. Tapi kalau perempuan enggak, ya, itu adalah luka yang mendalam buat dia. Ya, walladzina yarmunal muhsanati wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Siapa yang menuduh seorang wanita atau wanita-wanita yang baik-baik berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tidak mendatangkan 4 saksi. Khusus untuk zina harus 4 saksi. 4 saksi yang menyaksikan kejadian perbuatan zina dengan mata kepala sendiri saat dia berzina, melihat kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Itu susah. Ya. Walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tidak mendatangkan 4 saksi, ya, fajliduhum 8 jaldah. Maka cambuk mereka 80 kali, kata Allah. Cambuk mereka 80 kali. Kenapa? Karena kehormatan manusia itu mahal harganya. Enggak boleh sembarang kita melecehkan kehormatan manusia. Enggak boleh sembarangan kita menuduh, karena dia akan terluka, ya. Nama baik dia akan tercoreng. Ente berdosa kalau mencoreng nama baik orang lain. Ya, jadi ya, banyak sekali kadang-kadang di masyarakat gitu kan, ya. Perampok, jangan, enggak boleh. Ente jangan bergerak apapun tanpa ada bukti, gitu kan? Boleh ente tangkap, jangan dipukul. Boleh ente tangkap untuk mendatangkan bukti, ya, tangkap tapi jangan dipukul karena belum tentu dia merampok. Ente boleh tangkap tapi jangan dipukul karena belum tentu dia merampok. Sebentar, ente dituduh sama dia merampok, bener ente merampok, dia nggak ngaku, ente nuduh dia merampok, siapa ya saksinya, gitu kan? Jadi harus begitu, jangan langsung dipukul. Nah, banyak di Indonesia yang langsung dihakimi, ya, dihakimin babak belur gitu kan, yang dibungkus pakai, ya, pakai kain seperti jenazah gitu kan, ya. Enggak boleh kecuali ada bukti. Walaupun jadi harus ada saksi. Saya saksi dia merampok, motor saya diambil sama dia, dijual sama dia. Yang satu lagi saksi juga baru bisa. Ya. Jadi jangan sembarangan kita menuduh, karena banyak yang dihakimi masyarakat padahal apa bukti, ya. Kalau yang cerita yang dibungkus tadi katanya banyak yang memang sudah jadi korban, ya. Tapi nggak boleh juga menghakimi. Yang berhak menghakimi itu cuma pemerintah atau hakim atau pihak yang berwajib. Kalau boleh orang menghakimi, berantakan nanti. Sebentar ada orang yang babak belur, sebentar ada orang babak belur, nggak boleh menghakimi masa. Jadi hukum bagi mereka yang menuduh perempuan baik-baik berzina, maka dia dicambuk 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan, kata Allah. Jangan dengar kesaksiannya sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah berbohong. Jadi saksi nikah pun nggak boleh kalau orang menuduh orang lain berzina. Kita seringkali di masyarakat, dia pelacur. Itu nuduh orang berzina udah. Itu anak haram. Itu nuduh bapak ibunya berzina. Itu nuduh anak bapak ibunya berzina. Nggak boleh kita sembarangan ngomong seperti itu, ya. Itu nuduh bapak ibunya berzina. Itu anak haram, lahir di luar nikah. Berarti bapak ibunya berzina. Udah nuduh dah, ya. Jadi nggak sembarangan boleh kita ngomong seperti itu, ya. Kecuali ada bukti, orang tuanya ngaku anak saya lahir di luar nikah. Baru ada saksi, gitu kan? Ada saksi. Ada saksi dia udah hamil duluan sebelum nikah. Ya, sebelum nikah dia udah hamil duluan, aneh yang nemenin dia ke dokter. Ya, 4 orang saksi. Ya, baru kita duduk seperti itu, ya. Jadi hal yang sepele seringkali dikatakan anak haram dia, ya. Oh, pelacur. Enggak boleh sembarangan, ya. Enggak boleh sembarangan. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Orang yang suka ngomong seperti ini, yang menuduh orang lain berzina, enggak boleh didengar kesaksiannya lagi. Jadi saksi nikah pun enggak boleh. Nah, itu makanya saya sampaikan sebelumnya, saksi nikah enggak sembarangan. Bukan perwakilan keluarga, harus orang baik-baik yang kata-katanya dia jaga. Enggak bohong, gitu kan, enggak melakukan perbuatan yang merusak wibawanya. Jadi ada syarat tertentu orang yang berhak untuk menjadi saksi nikah. Ya, kenapa? Kalau orang yang sembarangan ngomong seperti ini, nyakitin orang lain, enggak boleh dijadikan saksi.
nggak boleh dijadikan saksi nikah, walaupun dia keluarga sekalipun. Jadi itu terkait dengan ulaika humul fasiqun, orang yang suka menuduh yang baik-baik berzina, itu adalah orang yang fasik. Nabi dalam hadis pernah bersabda, kata Rasulullah, ijtanibu az-sab'al mubiqat, hindari 7 perkara yang mencelakakan. Apa itu? Asyirku, ya, thumma sihr, ya, syirik, lalu sihir, wa qatlun nafsin allati harramallahu illa bil haq, membunuh orang lain tanpa hak, membunuh orang lain tanpa hak. Ya, dengan hak pun kita nggak boleh membunuhnya kecuali lewat hakim dulu, ya. Dengan hak itu harus lewat hakim, ya. Yang keempat, aklur riba, makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahab, lari dari medan perang. Yang ketujuh, qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik berzina. Enggak boleh, ya. Kenapa disebut wanita? Ya, bukan khusus wanita, laki-laki pun enggak boleh dituduh. Tapi kalau wanita dituduh, itu lebih berat buat dia. Ya, perempuan jangankan dituduh berzina, ya. Yang enggak dituduh enggak berzina aja, kamu salah, udah terpukul dia. Salah aja udah perempuan enggak mau, ya. Itu makanya disebut perempuan di sini. Jadi menuduh lain berzina tanpa bukti, tanpa saksi, maka hukumnya dosa besar. Dia berhak dihukum hukuman penuduh, yaitu 80 kali cambukan. Bithamaniyati syara'id, ada 8 syaratnya, ya. Ada 8 syarat hukuman 80 kali cambukan tadi diterapkan. Salasatun minha fil qadhif, 3 syarat terkait dengan orang yang menuduh. Siapa dia? Wa huwa ayyakuna balighan, tuduhan orang yang sudah baligh. Kalau anak-anak menuduh enggak perlu didengar. Ya, anak-anak menuduh enggak perlu didengar, ya. Akilan, berakal, orang gila enggak perlu didengar, enggak ada hukumannya, ya. Rufi al-qalam an-thalath, kata Nabi, ada 3 orang yang mana tidak ada hukum buat dia, ya. Anis-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia sudah balik atau sampai dia mimpi, ya. Wa anil majnun hatta ya'qil, orang gila sampai dia berakal baru dia ada hukumnya. Kalau dia belum berakal maka tidak ada hukumnya. Wa alla yakuna walidan lil makhdhuf, ya. Yang ketiga, bukan ayahnya yang menuduh. Kalau ayahnya menuduh, enggak dihukum ayahnya, ya. Kalau ayahnya menuduh, enggak dihukum ayahnya, ya. Kenapa? Karena ayah enggak akan dihukum, ya, apapun terkait dengan anaknya, ya. Ayah ngambil uang anak enggak dihukum, bukan enggak berdosa, bukan, tapi dihukum tidak. Jangan dicederai ayah gara-gara kesalahannya kepada anak, ya. Tanpa ayah anak enggak ada, gitu kan. Jadi itu hukum. Jadi bukan dia enggak dosa, ayah nuduh anaknya tanpa bukti dosa juga, tetap dosa. Tapi untuk dihukum 80 kali cambukan tidak. Ayah jangan dicederai gara-gara kesalahan dia kepada anaknya. Tanpa ayah anaknya enggak ada. Itu dalam Islam. Jadi bukan enggak berhak dihukum di dunia, tapi di akhirat tetap. Ayah mencuri uang anaknya, ngambil mobil anaknya langsung dijual sama dia, ya dosa. Di akhirat nanti dihukum juga tetap ayahnya. Tapi di dunia tidak, jangan, ya. Di dunia tidak berhak dia dihukum, ya. Jangan disakiti di dunia karena anak enggak akan lahir tanpa ayahnya. Tapi di akhirat nanti Allah kasih perhitungan. Ya, jadi ayah pun kalau semena-mena kepada anak tetap aja ada hukumannya, tapi di dunia tidak. Ya, di dunia seorang ayah, seorang ibu enggak akan dihukum terkait dengan kesalahan kepada anak. Ya, bahkan kemarin sudah pernah saya sampaikan, bahkan kalau berakibat anaknya mati pun, meninggal pun tidak dikisos dia. Tapi wajib bayar dia ganti rugi. Ya, wajib bayar ganti rugi, tapi tidak dikisos, tidak, ya. Dikisos tidak. Intinya seorang ayah jangan dicederai gara-gara kesalahan kepada anak, ya, karena tanpa ayah anak enggak akan lahir. Termasuk ayah, ibu juga. Ibu juga. Jadi kalau ayah nuduh anaknya berzina, maka tidak ada dosa bukan tidak ada hukuman buat dia. Tapi berdosa kalau memang memfitnah. Ya, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat di masa Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ibni kana asifan inda imra'atin." Anak saya pernah kerja pada seorang perempuan, wazana biha, dan berzinah dengan perempuan tersebut. Ini seorang sahabat datang kepada Rasul menuduh anaknya berzina. Ya, anak saya kerja sama seorang perempuan dan berzina dengan perempuan tersebut. Dipanggil sama Rasulullah anaknya, "Sini,
Ya, mana anakmu? Bawa sini. Dibawa, ditanya kata Rasulullah, "Hal zanaita biha?" Itu sudah berzina dengan dia? Qala na'am, iya. Itulah depan Rasulullah enggak ada yang berani bohong, ya. Berarti ayahnya enggak dosa, berarti enggak nuduh sembarangan, berarti benar. Kalau tuduhan benar enggak dosa. Ya, kalau ada bukti enggak dosa. Buktinya dia ngaku, gitu kan? Kan tadi bukti itu ada 3, pengakuan, saksi, atau bukti yang kuat, CCTV, video dan lain-lain, itu bukti yang kuat. Jadi ayah kalau menuduh anaknya berzina tidak diterapkan hukum qadzaf, ya. Wa khamsatun fil makhdhuf, 5 syarat kepada orang yang dituduh. Wa huwa ayyakuna musliman, yang dituduh harus orang muslim. Kalau yang dituduh orang non muslim tidak dihukum di dunia. Ya dihukum di dunia. Ya kenapa? Karena dosa dia menyekutukan Allah itu lebih besar daripada berzina. Dosa dia menyekutukan Allah lebih besar daripada berzina, ya. Jadi artinya dia bukan orang baik-baik, ya. Jangankan berzina, Allah saja enggak disembah sama dia. Jangankan berzina, Allah saja enggak diakui dia sebagai Tuhan, gitu kan? Jadi itu yang pertama. Syaratnya yang dituduh orang muslim. Orang muslim enggak boleh dilecehkan kehormatannya. Tapi bukan berarti kita boleh sembarangan nuduh orang non muslim. Nuduh orang non muslim kalau fitnah dosa juga tetap dosa juga, tapi dihukum di dunia tidak, dihukum di akhirat nanti perhitungan Allah. Ya itu sudah berbohong, itu sembarangan nuduh-nuduh orang muslim gitu kan. Di akhirat tetap ada perhitungannya. Di dunia tidak, ya. Balighan, yang dituduh sudah balik. Kalau yang dituduh anak-anak tidak, ya. Dia berbuat zina, enggak dihukum, ya. Karena tuduhan dia mustahil dia lakukan, ya. Akilan berakal, kalau orang gila yang dituduh tidak ada hukuman juga, ya. Hurran merdeka, ya, harus merdeka. Kalau hamba sahaya tidak menyebabkan orang yang menuduh dihukum. Afifan, orang baik-baik, orang terhormat, yang jauh daripada perbuatan zina. Tapi kalau orang yang tidak jauh dari perbuatan zina, udah biasa ngomong saya tidur sama laki-laki lain, enggak dihukum orang yang nuduh. Kalau orang yang udah biasa, ya, udah biasa ngomong aneh tidur sama dia udah pernah, tidur sama dia udah enggak perlu ini. Dia yang nuduh enggak dituduh, enggak dihukum, ya, enggak dihukum di dunia. Kenapa? Karena dia sendiri udah ngaku banyak, ya, udah ngaku banyak. Aneh tidur sama dia, gitu kan. Wah, ini orang enggak baik-baik. Ya, jadi syaratnya yang dituduh orang baik-baik, yang jauh dari perbuatan zina. Ya, orang dia selalu ke masjid, selalu sholat berjamaah, itu jangan sembarang tuduh. Perempuan yang biasa di rumah, keluar pun pakai jilbab, jangan dituduh. Karena orang seperti itu ya jauh daripada perbuatan zina. Tapi kalau orang pelacur, ya kita nuduh dia, bukan berarti gak dosa, tetap dosa. Hukuman di dunia tidak. Ya, karena orang seperti itu gak akan terhindar dari tuduhan, karena dia ya nyerempet kepada perbuatan itu. Ya, jadi itu terkait dengan dosa menuduh. Wa yuhaddul hurru thamanina. Orang baik-baik kalau menuduh yang lain, orang yang baik-baik, orang muslim, ya, yang menuduh perempuan baik-baik atau laki-laki baik-baik berzina, maka dihukum thamanina, 80 kali cambukan. Wal abdu arba'in. Sementara hamba sahaya hukumannya adalah dicambuk 40 kali. Wa yasqutu haddul qadhfi, dan bisa gugur hukuman 80 kali cambukan atau 40 kali cambukan tadi bisa rasati asya dengan tiga hal. Iqamatul bayyinah, ya, 3 hal. Yang pertama, dia bisa datangkan bukti. Dia bisa datangkan CCTV rekaman. Ini dia berzina, ini enggak nuduh sembarangan. Ya, ini bukti CCTV-nya. Ini bukti, ini videonya, gitu kan, ya. Atau ini saksinya, gitu kan, ya. Yang kedua dia gugur dengan apa? Dengan adanya bukti. Dengan ada bukti, atau yang dituduh tadi ngaku. Ente bener nggak berzina? Iya, berarti ada buktinya, ya. Nggak dihukum orang yang menuduh kalau ada bukti, baik dengan pengakuan, dengan saksi, atau dengan bukti yang kuat seperti CCTV dan rekaman video. Au afwul mahdzuf, atau dimaafkan sama yang dituduh.
Jadi kata hakim, tok 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 tok, dia harus dihukum 80 kali cambukan karena dia menuduh orang baik-baik berzina. Kata yang dituduh, udah nggak usah dicampur, nggak usah. Aneh maafin, ya. Ya kenapa? Karena menuduh ini hak manusia. Ya, yang bersangkutan memaafkan, gugur. Kalau dia maafkan, ya udah nggak usah dihukum. Aneh nggak tersinggung dah, ya nggak apa-apa, ya. Dia dapat pahala, ya. Yang dimaafkan nggak dihukum. Yang memaafkan dapat pahala, yang dimaafkan nggak dihukum di dunia. Jadi kenapa? Karena ini dosa kepada manusia, ya. Jadi kalau kita nuduh siapapun orang lain, harus minta maaf sama yang bersangkutan untuk hukum, untuk lepas daripada hukuman. Jadi siapapun, jadi nggak boleh sembarangan kita menuduh orang lain. Awil li'an fi haqqiz zaujah, atau melakukan li'an terkait dengan tuduhan suami kepada istrinya. Suami nuduh istrinya berzina, ya. Suami nuduh istrinya berzina, kalau istrinya maafkan, lepas. Ya, kata istrinya, udah, nggak apa-apa, yang penting inti ceraikan saya, udah selesai. Ya, udah, nggak dihukum, ya. Nggak apa-apa, aneh maafin, ya. Kita berangkat dari awal lagi, ya. Nggak apa-apa, ya. Jadi dari nol lagi, gitu kan, ya. Boleh, nggak ada masalah, lanjut nikah, ya. Jadi kalau suami nuduh istrinya berzina, kan banyak kasus sekarang, ya. Suami, ya, apa ada pengakuan dari mereka berzina? Enggak, kan? Ada saksi? Enggak juga, ya. Berarti itu hanya tuduhan. Kalau saling memaafkan, mereka enggak apa-apa, ya. Kata istri, udah aneh maafin, ya. Bahwa udah kamu mau berbuat apa dengan ibu saya maafin. Kita lanjut nikahnya, boleh. Enggak ada masalah, ya. Kalau dimaafin, namanya dimaafkan. Ya, boleh. Banyak yang bertanya, Ustaz, gimana kalau dimaafkan nama istrinya? Boleh, kalau istrinya mau maafin, ya. Begitu juga suami mendapatin istrinya berzina, lalu dia maafkan, boleh, silakan lanjut nikahnya, ya. Lanjut. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna imraati la taruddu yada lamis. Istri saya enggak pernah menolak tangan manapun yang menyentuhnya. Kalimat menyentuh di situ biasanya untuk orang yang berzina, gitu kan, biasanya, tapi dengan kata kiasan, ya. Dia enggak mengatakan istri saya biasa berzina, enggak, tapi dia mengatakan istri saya enggak pernah menolak tangan manapun yang menyentuhnya. Kata Nabi, "Idzan talliqha." Kalau gitu ceraikan aja, udah ceraikan, ya. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang sebenarnya, ya, berarti perempuan nggak boleh disentuh laki-laki yang bukan suaminya, bukan mahramnya, ya. Karena di arti yang sebenarnya menyentuh seperti ini, walaupun sepertinya maksudnya berzina, gitu kan, ya. Jadi kata Nabi, itu talliqha. Ustaz, kalau istri saya orang yang biasa nyentuh laki-laki, boleh nggak saya ceraikan? Ya boleh. Nabi yang bilang, Nabi yang talliqha, udah ceraikan. Lakinnani uhibbuha ya Rasulullah, tapi saya cinta sama istri saya. Ya kan? Kalau begitu ya udah teruskan aja, kata Rasulullah. Ya, kalau itu maafkan, itu terima-terima aja, ya udah enggak masalah, ya. Jadi kalau istrinya yang menantu sama mertua tadi, istrinya memaafkan, ya udah lanjutkan, ya. Tapi udah itu cuma sekedar duga-duga, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka memang sudah berbuat zina, itu di luar nikah, enggak ada hukumnya. Ya, yang nggak boleh itu nikah, ya, nikah. Tapi bukan berarti melegalkan zina dengan mertua, bukan. Tetap haram hukumnya, dosa besar, ya, tetap dosa besar. Tapi tidak mempengaruhi pernikahan dengan anaknya, karena itu tidak ada hukumnya, tidak mempengaruhi hukum pernikahan, karena itu di luar nikah. Sama dengan anak di luar nikah, ya, kan ada ayah biologisnya. Kalau ayah biologisnya nikahin anaknya tadi, boleh-boleh aja secara hukum, boleh, ya, karena hubungan dia dengan ibunya itu di luar nikah yang tidak mempengaruhi pernikahan, ya, tidak mempengaruhi pernikahan. Jadi kalau suami nuduh istrinya berzina dan sudah melakukan li'an, kita udah bahas sebelumnya tentang li'an, yaitu di mana suami menuduh istrinya berzina, ya, kalau seandainya istrinya tidak memaafkan dan minta melakukan li'an, yaitu melaknat dirinya, ya, 5 kali dengan bersumpah, ya, maka pernikahan selesai dan suami tidak dihukum 80 kali cambukan karena dia sudah melaknat dirinya 5 kali dengan bersumpah, ya. Begitu juga istri
yang dituduh berzina tadi, kalau dia sudah melaknat dirinya 5 kali, ya 5 kali dengan bersumpah, maka dia gugur atau tidak diterapkan hukum zina kepada dia, dia tidak dirajam atau tidak dirajam, ya, tidak dirajam. Jadi hukuman 80 kali dicambukkan, bisa gugur. Dengan satu lagi, wa man syariba khamran, siapa yang minum arak, arak haram hukumnya, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya arak, judi, patung, dan alat undian. Alat undian di sini bukan alat undian menggantungkan nasib dengan alat undian. Saya pergi atau enggak sih? Pergi, gitu kan? Itu enggak boleh, ya. Hari ini baik buat saya atau tidak sih? Oh baik, ya. Kalau saya pergi hari ini baik atau enggak? Oh baik, ya. Berarti saya pergi. Enggak boleh. Enggak boleh menggantungkan nasib dengan alat, karena yang menentukan nasib kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan undian. Bukan undian, ayo siapa yang dapat, gitu kan, untuk apa? Arisan. Bukan, ya. Itu bukan. Ya karena itu dapat semua nanti. Dapat semua, ya. Ini kita menentukan nasib dengan undian. Itu yang enggak boleh. Ya kenapa? Karena kita enggak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada bingung sesuatu, menentukan sesuatu, maka kita sholat 2 rakaat, sholat istikharah, minta pilihkan sama Allah, ya Allah, kalau saya pergi hari ini dan itu baik buat saya, maka mudahkan dan kuatkan hati saya. Kalau saya pergi hari ini enggak baik, maka batalkan, ya, dan palingkan saya dari keinginan untuk pergi hari ini, gitu kan? Kita gantung sama Allah. Enggak boleh gantungkan pergi enggak sih? Enggak boleh, ya, karena kita menggantungkan kepada makhluk. Minta pilihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arak, judi, patung, alat undian, rijsun, adalah perbuatan najis min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, fastadibu, maka jauhi. Jadi minum arak hukumnya adalah haram. Apa yang dimaksud dengan arak? Yang dimaksud dengan arak, ya, arak asli arak adalah jus anggur yang difermentasi. Ya, dulu jus anggur, makanya minum anggur, kata orang, ya. Jus anggur yang difermentasi sehingga memabukkan. Bukan jus anggur di jus langsung diminum, tidak. Difermentasikan, dibiarkan dulu lama sampai dia memabukkan, gitu kan? Sampai dia jadi memabukkan. Nah, ini berlaku untuk jus-jus yang lain juga. Jus kurma pun bisa jadi arak, ya, di jus lalu didiamkan dalam waktu yang lama sehingga dia berbusa, gitu kan, ya, sehingga dia memabukkan. Kalau diminum langsung mabuk, maka itu hukumnya sama dengan arak, ya. Jadi hukum asalnya arak itu adalah dari jus anggur, dan dikiaskan kepada itu semua yang memabukkan atau semua jus yang difermentasi dan bisa memabukkan, maka hukumnya sama dengan arak. Kata Nabi dalam hadis, kata Rasulullah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan hukumnya sama dengan arak, dan setiap arak hukumnya haram. Jadi enggak boleh minum arak, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya, man syaribal khamra fajridu. Ya, siapa yang minum arak maka cambuklah, hukumannya cambuk. Fa idza syariba tsaniyatan fajridu. 2 kali dia minum arak lagi, cambuk lagi. Ya. Wa idza syariba tsalitsatan fajridu, 3 kali dia minum arak lagi, cambuk lagi. Wa idza syariba rabi'atan, 4 kali dia faqtuluh, hukum mati. Ya, hukum mati. Cuma ulama beda pendapat menerapkan hukum mati kepada orang yang minum arak. Jadi kalau ada hukum, ya, hukuman mati bagi bandar narkoba, ya, mungkin dia menerapkan dari hadis ini, ya. Kalau bandar kan bukan sekali 2 kali, ya, berkali-kali berarti, ya. Karena orang yang jual arak hukumnya sama dengan minum arak. Orang yang jual arak sama dengan minum arak. Orang yang membantu orang lain berbuat maksiat, dia dosanya sama dengan orang yang berbuat maksiat. Nyuruh orang membunuh, hukumannya pembunuh juga. Kemarin sudah dibahas, ya, terkait dengan kasus yang lagi berkembang sekarang. Ustadz yang memerintahkannya hukumannya hukuman kisos juga. Yang menyuruh dikisos, yang disuruh dikisos juga, ya. Jadi kita nyuruh orang berbuat maksiat atau kita memfasilitasi orang yang berbuat maksiat, maka kita ikut berdosa.
Wa man syariba khamran, jadi minum arak hukumnya dosa besar, larangannya ada dalam Quran dan larangannya ada di dalam hadis ya. Dulu pengharaman arak ini lewat proses ya 3 kali. Pertama, awalnya orang Arab itu udah biasa mabuk. Dulu orang Arab udah biasa mabuk. Jadi kalau diharapkan mabuk sekaligus, itu bisa-bisa nggak ada yang masuk Islam. Orang Arab udah biasa mabuk dulu ya. Jadi kalau diharamkan sekaligus, maka bisa-bisa nggak ada yang masuk Islam. Pertama kali Allah tidak haramkan, Allah cuman menyebutkan ya bahwa arak itu ada mudaratnya, ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Setelah dijelaskan seperti itu, orang masih juga mabuk-mabukan. Ya, bahkan ada sahabat yang sholat sampai baca Qur'annya terbalik-balik bacaannya gara-gara dia mabuk. Maka Allah turunkan lagi ayat ya, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian sholat saat kalian sedang mabuk. Ya, akhirnya sahabat udah mulai mengurangin. Mau dekat zuhur jangan mabuk dah. Udah dekat asar jangan mabuk. Udah dekat maghrib jangan mabuk. Kenapa? Karena lagi sholat enggak boleh mabuk, gitu kan? Udah mulai berkurang, baru Allah turunkan ayat yang terakhir yang tadi saya bacakan, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuh. Arak, judi, patung, alat undian adalah perbuatan najis dari perbuatan syaitan, maka jauhi. Setelah itu arak pun jadi diharamkan. Syaraban muskiran, atau minuman yang memabukkan. Jadi enggak hanya arak, semua minuman yang memabukkan. Ya, seperti narkoba, sabu-sabu ya, yuhaddu arba'in, maka dia dicambuk 40 kali, dicambuk 40 kali. Wa yajuzu ayyablugha bihi 80 ala wajhi ta'zir. Kalau hakim melihat orang ini sudah berkali-kali, boleh digenapkan jadi 80 kali. Boleh dicambuk sampai 80 kali. Wa yajib alaihi bi ahad amrain bil bayyinah. Tapi enggak boleh kita tuduh orang mabok, oh dia mabok, dia suka minum-minum, enggak boleh bil bayyinah, kecuali dengan bukti yang kuat. Saksi, dia ngaku, atau ada rekamannya gitu kan ya. Awil iqrar, atau dia ngaku, wala yuhaddu bil qai', dan tidak boleh kita langsung hukum dia mabuk dengan hanya sekedar muntah-muntah. Ya, muntah-muntah, wah ini dia mabuk nih habis minum nih, enggak boleh. Harus ada saksinya atau ada pengakuan dari yang bersangkutan. Wal istinqa ya, jadi enggak boleh dengan hanya sekedar dia muntah-muntah atau ada tanda-tanda bahwa dia habis mabuk ya. Enggak bisa, kecuali dengan saksi atau dia ngaku memang dia mabuk, baru bisa dihukum 40 kali cambukan, dan bisa ditambahkan jadi 80 kalau memang dia udah berkali-kali mabuk ya. Nah, ini hukuman orang yang minum minuman keras. Oke, kita cukupkan, nanti minggu depan terkait dengan orang yang mencuri ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Azannya masih lama ya. Nah, 5 menit lagi. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan ya. Ada yang mau nanya? Nggak ada, saya lanjutkan ya. Karena masih 5 menit lagi azannya. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Tapi yang potong tangan pemerintah, hakim. Harus hakim yang menetapkan. Jadi siapapun nggak boleh sembarangan dituduh kecuali ada buktinya ya. Jadi hakim dulu. Hakim, si fulan mencuri uang saya. Tadi terkait dengan minum arak, itu hak Allah. Dosanya sama Allah kalau minuman keras. Dosanya sama Allah. Ente udah taubat, selesai ya. Nuduh orang baik-baik berzina, itu dosa sama Allah, dosa sama manusia. Minta maaf sama manusia, taubat sama Allah ya. Terkait dengan mencuri, dosa sama Allah, dosa sama manusia ya. Sama Allah potong tangan, sama manusia balikin uangnya ya. Jadi itu jadi bedakan ya. Jadi kalau minum keras, dosa cuma sama Allah. Kenapa? Karena nggak ada yang dirugikan. Apapun kalau nggak ada yang dirugikan, cuma dosa sama Allah, itu taubat sama Allah,
ya, menyesal, minta ampun sama Allah, ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu bedanya. Tapi kalau ada yang disakitin, menuduh orang baik-baik berzina, ada yang disakitin, itu dosa kepada Allah dan kepada manusia. Kepada Allah ente taubat, kepada manusia ente harus minta maaf. Kalau dia enggak memaafkan, dicambuk 80 kali. Itu akibat dari tuduhan ente. Begitu juga mencuri ya, mencuri ada hak Allah, ada hak manusia. Hak Allah potong tangan tidak bisa dimaafkan. Tapi kembalikin uangnya bisa dimaafkan. Ya, aneh maafin, yang penting uangnya balikin sini, ya. Tapi potong tangannya itu haknya Allah, potong tangannya. Hanya Allah potong tangannya. Jadi nggak bisa dibebaskan orang dari potong tangan, gitu kan, ya. Wa tuqta yadus sariq. Orang yang mencuri dipotong tangan. Bisalah satu syara'id, dengan 3 syarat. Dalil bahwa orang yang mencuri dipotong tangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potong tangan mereka. Potong tangan mereka. Jadi tangan yang dipotong adalah pergelangan, ya. Pergelangan dipotong, ya. Wa tuqta yadus sariq bi thalathati syara'id, dengan 3 syarat seorang pencuri dipotong tangan. Pertama, ayyakuna balighan aqilan, yaitu baligh dan berakal. Pencurinya baligh. Kalau pencuri anak-anak enggak dipotong tangan, ya. Pencurinya orang gila enggak dipotong tangan. Tapi uangnya tetap harus dikembalikan, ya. Tidak dipotong tangan tapi uang harus dikembalikan tetap, ya. Tidak dihukum potong tangan. Potong tangan itu haknya Allah, ya. Adapun uangnya dikembalikan itu hak manusia, ya. Ente enggak dipotong tangan, benar ente karena masih kecil, tapi uangnya balikin dong, gitu kan? Ya, haknya Allah tetap, haknya manusia tetap dibalikin. Haknya Allah tidak diterapkan kepada anak kecil dan tidak diterapkan kepada orang gila. Enggak dipotong tangan untuk anak kecil dan orang gila atau yang belum balik, ya. Wa ayyasriqa nisaban qimatuhu rubu dinar min hirzin mithlihi, ya. Wa ayyasriqa nisaban, yang dicuri mencapai batas minimal dipotong tangan. Berapa batas minimal dipotong tangan? Rubu dinarin min hirzin mithlihi, yaitu 1/4 dinar. 1 dinar itu sekitar 3 juta, maka berarti 750.000. Jadi kalau mencuri 200.000 tidak dipotong tangan, tapi tetap hak manusia balikin 200.000-nya. Ya, ente dipotong tangan tidak, ya. Hukum Islam enggak. Kenapa? Karena belum mencapai 750.000. Tapi uang tetap dikembalikan. Hak manusia tetap. Hak Allah motong tangan tidak, gitu kan? Min hirzin mithlihi la milka lahu fihi wala syubhata fi malil masruq minhu, ya. Barang yang dicuri itu barang tersimpan, bukan tercecer di pinggir jalan, ya. Kalau tercecer di pinggir jalan tidak dipotong tangan juga, tapi tetap uangnya harus dibalikin. Uangnya harus dibalikin, ya. Kalau kita nemu uang, gitu kan, ya, 1 juta wajib dibalikin dengan cara kita mengumumkan, tapi dipotong tangan tidak, gitu kan? Dipotong tangan tidak, karena dia tidak mencuri barang yang tersimpan, ya, mencuri barang yang tercecer, gitu kan? Kalau dia mencuri, kalau dia niat tidak mencuri, tidak, ya, tidak berdosa sama sekali. Ada orang melihat uang 1 juta, gitu kan, dia kepengen balikin, kita pengen ngumumin, maka dia tidak dihukumin mencuri. Tapi ada orang melihat 1 juta mau ngambil, tapi ini orang nggak dipotong tangan, tapi uangnya tetap kembalikan dengan cara diumumkan. Oke, kita sambung nanti pekan depan. Karena bertanya nggak? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.